sendiri tanpa kau sadari. Ya, gampang aku jawabnya Tan. Ya, kalau untuk masalah wallahu khairul makirin itu ya gampang itu. Makanya kalau aku bawa ke Al-Quran, kamu baca satu ayat. Kalau aku bawa ke Bible, jangan baca satu saja, jangan. Kalau bisa satu sekop katanya. Ayah. Emangnya ada di gereja pendeta membacakan Biblemu satu sekop itu ada nggak? Nggak pernah ku dengar. Paling satu ayat dia baca ya, satu ayat lalu ngalor ngidul sisanya. Kayak gitu. Aku ini hanya menyampaikan apa yang tertulis di kitabmu, bukan menafsirkan. Lah, kamu kalau mau lawan kitabmu sendiri, aku nggak larang. Terserah. 1 Korintus 15 tadi kau katakan itu salah terjemah lagi, nggak apa-apa, udah ya, nggak apa-apa. Terserah juga kau bilang Roma 3 nomor 7 itu kalimat sindiran, ya terserah kau lah. Ya, yang jelas aku tunjukkan kenapa kamu sesat, karena kamu didatangkan oleh Tuhanmu kesesatan agar percaya kepada dusta. Ajaran siapa yang berdusta, maka aku tunjukkan sama kamu. Roma 3 nomor 7 ajaran oleh dustaku ya. Terus 1 Korintus 15 ya, itu juga karena dustaku. Andai kata itu benar, bla 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 bla, kata Paulus kan kayak gitu. Belum lagi ku tampilin ayat lain, kamu masih banyak itu Paulus mengaku dia berdusta. Ya, masih banyak, bukan cuma satu Tan. Ya. Jadi seperti itu aja sih penyampaian aku. Silakan kau tanggapi dah kalau kayak gitu dah. Surah Al-Imran ayat 54 tadi ya, dia katakan kami orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang beriman. Allah bisa ditipu gitu. Waduh, kacau kali kalau Tuhan bisa ditipu ini ya, kacau kali ya. Ini kau loh ya yang mengatakan ya, kau yang mengatakan. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 54 kan di sini ya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, nggak tahu membuat tipu dayanya ke siapa. Ya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Lalu kau katakan surah Al-Baqarah ayat 9, ya, orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Waduh, Tuhan bisa ditipu. Saya nggak mengatakan ya. Tanggapan kamu gitu aja ya. Tetapi sebentar dulu, sabar. Saya diam tadi. Sabar, santai. Jangan dulu kepanasan. Sabar. Ya, tolong dijawab itu ya. Masa kau mau mengatakan Tuhan bisa ditipu? Sorry ya, bukan saya yang mengatakan ya, tapi Yusuf. Ini banyak yang menyaksikan di YouTube, juga disaksikan ini ya teman-teman ya. Nah, lalu balik lagi teman-teman, balik lagi Roma 3 ayat 7 udah dijelasin dari tadi. Dia cuma berpatokan kepada kata dustaku. Inilah kalau orang tidak mengerti satu kalimat, susah. Yang diambil cuma satu kata, lalu disimpulkan itu adalah sebuah pernyataan diri. Ya, kalau saya membuat satu kalimat lalu disimpulkan hanya dengan satu kata, contoh nih, saya ke jembatan bawa anjing, ya toh, lalu tiba-tiba si Yusuf datang bilang, oh Nathan itu anjing. Aduh, karena cuma diambil kata saya sebagai oknumnya dan kata anjingnya, jadi Nathan adalah anjing. gitu. Aduh, itu terlalu sempit. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi membaca satu kalimat itu fokus kepada satu kalimat, jangan dipotong satu kata lalu disimpulkan berdasarkan pemikiranmu. Sebuah kalimat yang disusun itu akan menjadi sebuah frasa ya, yang mempunyai makna ya. Dalam Roma 3 ayat 7 ini adalah kalimat sindiran yang bersifat kalimat pertanyaan yang bersifat sindiran kepada orang-orang yang menuduh Paulus sebagai pendusta ya. Maka di ayat 8 ditegaskan, maka tidak benarkah kata orang-orang itu yang berkata nih, Paulus mengatakan nih, maka tidak benarkah kata orang-orang itu yang berkata? Apa yang mereka katakan? Mereka menuduh Paulus berdusta. Maka Paulus berkata, jika kebenaran Elohim oleh karena dustaku, lalu mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Kalau dia berdusta, seharusnya dia jadi orang yang benar ya. Di mata orang lain dia akan terlihat baik di mata orang lain. Kalau dia berdusta, bisa aja toh dia berdusta tentang hal tentang dirinya. Kenapa
dia harus dihakimi sebagai orang berdosa kalau dia masih berdusta? Gitu loh. Itu secara logika dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nggak ngerti juga, ya Allah, udahlah. Oke, ku jawab. Ku jawab ya, tanya sedikit tanya. Allah bisa ditipu? Jawabannya jelas kagak ya, tanya. Makanya kau itu yang mau menipu Allah, padahal menipu dirimu sendiri. Aku kan udah bacain nih ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah ya, dan orang-orang beriman. Padahal ya, mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Makanya kau mau tipu aku, mau tipu Allah dengan ya kosakata manismu Ali Imran ayat 54. Kau bagaikan mengajari ikan berenang kan? Ya. Kau bagaikan mengajari ikan berenang. Ya, kagak usah kau ajari ikan berenang, karena lebih ahli ikannya daripada kamu. Ya. Kayak gitu. Ya, jadi kau itu yukhadi'unallah, kau mau menipu Allah walladzina amanu, dan orang-orang beriman, padahal kamu menipu dirimu sendiri. Kamu sudah tahu ya kitabmu itu salah, tapi coba-coba mengulik-ngulik Al-Quran, cari-cari kesalahan Al-Quran, padahal ya tidak kamu temukan. Makanya kamu ulik-ulik Al-Quran ya. Apa yang kamu lakukan itu? Menipu dirimu sendiri ya. Menipu dirimu sendiri. Udah tahu kitabmu salah, seharusnya kamu belajar kitabmu itu salah, kenapa, terus dipelajari apakah cuma ini kesalahannya, maksud yang benar seperti apa. Bukan lari ke Al-Quran ingin menipu aku dengan menipu Allah untuk menyesatkan muslim, padahal kamu menipu dirimu sendiri ya. Kenapa? Kamu ngajarin muslim itu bagaikan ngajarin ikan berenang. Sudah aku bilang kayak gitu sama kamu. Kalau ikan itu ahli udah berenang, memang kehidupannya berenang tiap hari. Kau aja berenang 1 tahun sekali, ya belum tentu gitu loh mau ngajarin ikan berenang. Ayah, cobalah ya tanya, cobalah yang kusampaikan itu dipikirkan. Oh, kenapa Tuhanku mendatangkan kesesatan supaya aku percaya dengan dusta? Ajaran siapa sih yang dusta ini sebenarnya? Belum lagi kau kubawa ke 1 Filipi 17 nomor 18. Masih banyak itu ya pengakuan-pengakuan Paulus dia berdusta gitu loh. Aku ini hanya menyampaikan, bukan menafsirkan. Kalau kubawakan kamu tentang ayat Bible, baca 1 sekop. Terus kalau ke Al-Quran cuma 1 ayat dibaca gitu. Itulah kalian ya, itulah kalian. Semoga kamu menyadari apa yang kukatakan ini, Tan. Jadi mungkin dulu ya. Silakan. Baik. Dis. Kalau kamu sakit gigi ya, jangan kamu berobat ke dokter jantung. Salah. Ya. Kalau kamu sakit gigi, berobatlah kepada dokter gigi. Jangan kamu berobat kepada dokter jantung. Nggak nyambung. Kalau kamu menanyakan Islam, tanyalah kepada yang lebih tahu, bukan tanya kepada tukang bakso. Bukan. Ya, kayak gitu, Des. Maka dari itu kutanyakan, di mana dalilnya Nabi Muhammad itu Tuhan, di mana? Di mana Nabi Muhammad itu Rob, di mana? Kau bilang Al-Jatsiyah 23 udah kubahas semalam. Kau kagak bisa bantah sampai kabur. Baik. Oke. Dah, tanggap itu. Baik, gantian ya Ustadz Yusuf ya. Begini Ustadz Yusuf. Jadi kata Tuhan bahasa Arabnya adalah ilah. Betul Yusuf? Ilah, sesembahan. Ya. Oke, kata ilah itu diterjemahkan jadi bahasa Indonesianya Tuhan, betul? Sesembahan. Enggak Tuhan kok. Di dalam terjemahannya jadi Tuhan. Tuhan itu Rabbun. Oke, aku cek dulu ya Ustadz Yusuf ya. Dengan segala hormat nih Ustadz Yusuf, aku cek dulu nih Pak Ustadz. Aku panggil Pak Ustadz lah biar keren dah ya. Nah, terserah kau lah. Surat Al-Jatsiyah ayat 23 nih, saya bacakan Sob ya. Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, di dalam bahasa Arabnya, kata yang bahasa Indonesianya Tuhan ini, saya klik di sini bahasa Arabnya ilah.
Oke. Jadi kata ilah diterjemahkan oleh penerjemah Quran menjadi Tuhan. Betul? Terus? Nah, sama seperti la Aku dengar ilah, dulu, tidak. nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kalau ada orang patuh, taat, mengikuti segala perintah hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dihukumi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan nggak oleh Allah? Udah? Silakan. Oke, baik. Aku tanggapi ya. Tadi kamu bawa Al-Jatsiyah 23, katanya ilah di situ ya kosakatanya. Ya Dis ya. Nah, di situ dikatakan orang yang menuruti hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya. Jadi menuruti, menuhankan ya Dis ya, itu bukan berarti menyembah hawa nafsunya, bukan ya. Nah, ingat, karena hawa nafsu itu bukan objek sesembahan, tetapi dia budak nafsu. Nah, kalaunya dijadikan Tuhan, itu ada objeknya. Objeknya seperti apa? Nah, maka dari itu kalau kamu mendengar di dalam agama Islam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, objeknya untuk ketuhan. Jadi kalaunya untuk ke nafsu, bukan berarti orang itu menyembah nafsu, tapi dia adalah budak nafsu, nggak ada objek kayak gitu. Tanggapi. Dah, silakan. Baik, di sini Sob kita tidak sedang menyembah, kita tidak sedang membahas menyembah. Di sini satu aja, menjadikannya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Sob, kalau Allah saja sudah menghukumi orang yang patuh, taat, mengikuti hawa nafsu sebagai mentuhankan, berarti Sob, kalau ada orang yang patuh, taat, mengikuti setan, berarti disebut mentuhankan setan. Setuju atau tidak Pak Ustadz? Gimana? Saya ulangi, kalau ada orang yang taat, patuh, mengikuti hawa nafsu, dihukumi oleh Allah, dibahasakan oleh Allah, berarti menjadikan mentuhankan hawa nafsu, betul? Terus? Nah, kalau ada orang yang patuh, taat, mengikuti setan, berarti dengan kriteria yang pertama, berarti disebutlah orang itu mentuhankan setan. Setuju? Enggak. Berarti kalau objeknya diganti, definisinya berubah. Gini ya. Kamu lihat bahasanya. Di situ dia pakai ittakhidhu atau enggak? Coba kau lihat dulu ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu. Itu sama tuh di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini. Sama. Kalau dia ada objeknya berbentuk manusia ya, itu dia artinya melakukan penyembahan. Kalau dinisbatkan kepada Tuhan, melakukan penyembahan. Kalaunya dinisbatkan kepada hawa nafsunya, artinya dia diperbudak, bukan menyembah. Makanya kalau dia taat kepada setan, menuruti perintah setan, tetapi dia tidak menyembah setan, bukan berarti dia adalah hamba setan, bukan Dis? Oke, bisa saya tanggapi lagi ya. Saya kasih lagi Ya, waktu, Sob, silakan. Ini Ustaz Yusuf. Jadi begini Ustaz Yusuf, enak kan kalau diskusi kita gini kan enak, saling dewasa. Nah begini Ustaz. Jadi Sob, di situ ada orang, dia itu membuat dirinya taat, patuh, mengikuti hawa nafsu. Maka menurut Allah, orang itu sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Lanjut dulu. Nah, berarti kalau hawa nafsunya diganti nih, hawa nafsunya diganti jadi sosok setan. Berarti kalau ada orang yang patuh, taat, mengikuti setan, berarti menurut Allah orang itu telah mengambil setan itu sebagai Tuhannya, betul? Salah berarti kamu udah. Ya, hawa nafsu itu bukanlah sebuah benda yang dapat dijadikan sesembahan, tetapi hawa nafsu itu adalah godaan dari setan di dalam diri, bukan dijadikan sesembahan. Ya, makanya Allah mengatakan apa?
di situ dikatakan ya apara'aita man ittakhadha ilahahu. Artinya bukan menuhankan itu harus menyembah, bukan. Tapi kalaunya ada objeknya seperti manusia, Tuhan, baru itu bisa dilakukan penyembahan. Kau kagak paham definisinya rupanya. Kalau orang menyembah setan, ya menuhankan setan itu bisa. Artinya dia harus menyembah dulu karena ada bentuknya. Ya. Oke. Coba perbuatan apakah yang dilakukan oleh fulan sehingga fulan ini disebut mentuhankan setan? Mentuhankan setan. Contoh, dia melakukan penyembahan terhadap berhala. Ada objeknya. Di dalam berhala itu ada setan yang durhaka. Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunillahi inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka menyembah berhala. Di dalam berhala itu ada setan yang durhaka. Tuh salah satunya, ya. Menyembah setan kayak gitu, ya. Oke, berarti sekarang nafsu mana? Kelihatan nggak? Oke, berarti menuhankan itu adalah sujud, begitu? Menyerahkan dirinya sepenuh hati dengan akal dan perbuatannya. Gitu, Dis. Menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati. Maksudnya gimana itu menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati? Maksudnya? Ya, menyerahkan dirinya, berserah diri kepada yang disembahnya, menggantungkan dirinya terhadap hal tersebut. Berarti saya berserah diri kepada hawa nafsu saya, begitu ya? Terus kau gimana caranya nyembah hawa nafsu? Nah, makanya begini, Sob. Pusing kan? Menuhankan hawa nafsu adalah perbuatan menaklukkan diri kepada hawa nafsu sehingga kita itu mentaati dan mengikutinya. Udah? Betul atau salah? Udah? Nanti dibilang dipotong lagi gitu. Bukan, maksud saya betul atau salah gitu loh. Salah. Oke, coba betulnya jelaskan. Kamu itu. Oke, coba jelaskan apa itu perbuatan menuhankan hawa nafsu sehingga hawa nafsunya itu jadi Tuhannya. Silakan. Des, udah ku bilang tadi menuhankan hawa nafsu itu dia mengikuti hawa nafsunya, dijadikan budak oleh hawa nafsunya. Mengikuti. Oke. Ya, mengikuti. Ya, mengikuti diperbudak oleh hawa nafsu. Ya. Mengikuti dan diperbudak. Oke, berarti seseorang yang mengikuti dan diperbudak hawa nafsu, maka menurut Allah orang tersebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Nah, berarti kalau seseorang mengikuti dan diperbudak oleh setan, berarti orang tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul? Setan ada objeknya. Ada objeknya. Melakukan penyembahan kagak dia? Begini. Saya ulangi lagi pelan-pelan, Sob, ya, pelan-pelan. Ayo. Kita ini kan berbicara mengenai apa yang dimaksud oleh Allah sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Oke? Terus? Oke. Tadi kamu bilang, Sob, kalau seseorang mengikuti dan membuat dirinya diperbudak oleh hawa nafsu, maka perbuatan itulah yang disebut sebagai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Ya, itu tidak ada objek ya. Terus? Berarti kalau seseorang mengikuti dan membuat dirinya diperbudak oleh Firaun, berarti menjadikan Firaun itu sebagai Tuhan, betul? Belum tentu. Menyembah atau tidak dia. Firaun kelihatan bentuknya. Ini saya jadi bingung ini si Uncup ini. Makanya kau bawa materi mentah. Masalahnya. Ini masalahnya mentah materimu. Uncup ini. Saya gini. Sudah mulai khawatir, takut terbukti. Gini. Waduh. Gini. Kau kagak bakalan bisa puter-puter aku karena definisinya kau paham masalahnya. Ya. Oke, coba jelaskan. Firaun itu adalah sebuah jabatan dari Raja Mesir. Bentar. Firaun itu kan adalah seorang raja dari jabatan di Mesir kayak gitu ya. Artinya ada objek kalau melakukan penyembahan. Ya makanya kau bawa ke Firaun ngapain coba?
Sup, begini loh Usup, Ah. Pak Ustadz yang terhormat ya. Saya harus mohon-mohon dah kepada Pak Ustadz. Mohon Des, supaya kayak ini aja biar kamu ini. ngerti ya. Dengar Ustadz, dengar Pak Ustadz. Gini. Menurut Kalau kau maunya kayak Allah- gitu, Dengar, aku mau Pak Ustadz, tanya sedikit, dulu. Pak Ustadz. Sedikit Pak Ustadz Yusuf, mohon maaf Pak Ustadz Yusuf. Gini, menurut Aduh, ayo. ini menurut Allah nih, sebentar nih Pak Ustadz. Menurut Allah ada manusia yang mentuhankan hawa nafsu. Oke. Nah, saya tanya sama Pak Ustadz Yusuf. Pak Ustadz Yusuf, kenapa sih kok dihukumi mentuhankan hawa nafsu? Apakah karena mereka Karena berdoa kepada hawa mengikuti nafsunya? ya, mengikuti diperbudak hawa Sebentar, nafsu. biar saya Nah, itu jelaskan jawabannya. dulu, Ustadz Yusuf. Oke. Ustadz Yusuf, saya jelaskan dulu. Terus Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Oh tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Oh tidak. Apakah mereka sholat kepada hawa nafsunya? Tidak. Oh berarti apa sih mentuhankan itu? Mentuhankan itu artinya mengikuti dan membuat dirimu diperbudak. Setuju? Setuju? terus Nah, berarti kalau Anda mengikuti sesuatu dan membuat dirimu diperbudak oleh sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi Tuhanmu. Setuju? sesuatu. Setuju? Lihat dulu sesuatunya ada bentuknya atau tidak. Oke, Mbak. sekarang Bingung begini. kan? Oke, sekarang begini. Bingung. Begini. Berarti kalau seseorang mengikuti dan diperbudak hawa nafsunya, berarti dihukumi mentuhankan hawa nafsu, betul? Ya bisa, hawa nafsunya nggak kelihatan. Oke, kalau Nggak ada objek. seseorang mengikuti dan diperbudak oleh syaiton, berarti mentuhankan syaiton itu, betul? Belum tentu. Loh, ini gimana? Jadi pusing. Nah, kan bingung sendiri kan? Bingung kan dia? Bingung. Oke, gini aja Sob. Bahasa sederhananya Sob. Bahasa sederhananya Sob. Ayo. Kalau seseorang mengikuti syaiton dan diperbudak oleh syaiton, maka Tuhannya orang ini adalah A. Allah, B. syaiton. Tuhannya. Belum tentu dia menuhankan Allah, belum tentu dia menuhankan setan itu. Berarti Yang bener Tuhannya aja siapa, kamu bertanyanya. Makanya aku tanya balik dah kalau kayak gitu dah. Aku jelaskan, giliranku sedikit menjelaskan ya. Oke, orang yang menuhankan hawa nafsu dia mengikuti dan diperbudak hawa nafsunya karena hawa nafsu itu ya tidak ada benda sehingga dia tidak dapat disembah. Oke, nah itu bisa kita sebut untuk menuhankan hawa nafsu. Sekarang kalau masalah setan itu kan mempunyai metode gimana cara mengikuti setan. Contohnya di dalam Al-Quran tuh ya, Quran surah An-Nisa ayat 117. Iya da'una min dunillahi. Aduh. Sebentar sampai saya ngecas. Bentar dulu. Tadi Iya, kau sampai saya ngecas. dengarkan gitu. Lanjut aja ngomong, saya ngecas sebentar. Ya. Jadi ya teman-teman, contoh mengikuti setan ya, mengikuti setan menyembah setan. Artinya itu dia menyembah selain Allah. Salah satunya dia menyembah berhala. Karena di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117, di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Nah, kalau kita ya mengikuti setan, godaan setan, apakah kita menuhankan setan? Belum tentu. Ya, bagaimana cara menuhankan setan? Yaitu dengan cara menyembah berhala. Ada caranya kayak gitu ya. Jadi jangan kau sama-samakan bis ya hawa nafsu dengan setan karena metodenya berbeda-beda gitu. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu yang dimaksud adalah diperbudak hawa nafsunya, bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Kalau menuhankan Fir'aun berarti dia nyembah Fir'aun, bukan cuma mengikuti, bukan cuma diperbudak, tapi karena Fir'aun ini ada objeknya, maka dia harus melakukan penyembahan agar dia dikatakan menuhankan Fir'aun kayak gitu. Oke, sudah Sob? Dah. Sudah Sob? Oke. Nah, Berarti aku mau tanya balik samamu. sebentar biar kita lanjutkan dulu Sob. Bentar, kamu kebanyakan muter masalahnya. Enggak, sebelum saya tanggapi. Nggak Masa berani kamu ditanya, ngomong nggak saya berani tanggapi? ditanya. Iya, saya Tanggapilah kau. tanggapi dulu Ya. Sob. Anggapilah. Oke, jadi seseorang tidak disebut menyembah setan kalau dia tidak menyembah berhala.
Kenapa diam? Lanjut. Loh, seseorang tidak disebut sebagai penyembah setan jikalau seseorang itu tidak sujud kepada patung. Begitu maksudmu, tahu? Kamu bisa nggak menyembah Yesus tanpa di hadapan salibnya Yesus? Bisa. Bisa. Kayak gimana caranya? Kamu langsung ketemu depan kaki Yesus sembah-sembah kayak gitu. Baik, saya jawab ya, Sup ya. Saya jawab. Ya. Sup. Jadi, Sup, menyembah itu di dalam agama kami itu bukanlah gerakan tunggang-tungging seperti tempat kalian. Iya, macet, bukan ke situ. Makanya saya bilang sama kamu, Sup, menyembah itu apa? Kalau dalam pengertian kami, Sup, beribadah atau berbakti itu adalah melakukan apa yang dia perintahkan kepada kami. Ketika itu kami kerjakan, perbuatan itulah yang disebut sebagai beribadah atau berbakti. Contoh nih, Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan kamu mengawini anak di bawah umur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika itu saya lakukan, ketika Yesus memerintahkan jangan kamu pergi ke Arab nyium batu, ketika itu saya lakukan, itulah yang dimaksud beribadah atau berbakti kepada Yesus. Oh, jadi kayak gitu cara menuhankan Yesus menurut kamu? Ya, menuhankan Yesus itu bukan dengan cara tunggang-tungging, koprol, bentur-benturin kepala di ubin. Oke, baik, kutanggapi ya. Tidak melakukan kehendak Yesus. Percuma saya bentur-benturin kepala saya ke ubin tiap hari kalau kehendak Yesus tidak saya kerjakan. Baik, sekarang kutanggapi kau ya. Silakan. Jadi yang seperti itu ya, Dis ya, yang seperti itu bukanlah yang dimaksud menuhankan, bukan kayak gitu, Dis. Bukan, ya. Soalnya kayak gini ya, Dis ya. Di agama lain, di Hindu ya, ajarannya itu pun juga baik. Kasihilah musuhmu ya, terus kasihilah saudaramu ya. Itu perintah dari Tuhannya Hindu, dari Dewa Krishna. Lalu kita mengerjakan seperti itu, apakah kamu dan aku menuhankan Krishna? Jawabannya tidak. Makanya kau ngaco gitu. Kosakata menyembah aja nggak tahu. Kalau yang namanya menuhankan Krishna, melakukan penyembahan terhadap Krishna. Contoh, dia disimbolkan dengan patung Krishna. Kayak gitu. Begitu pula di Kristen, kalau nyembah Yesus itu kan harus ada salibnya tuh ya. Kayak gitu, Des. Makanya bukan berarti harus menuruti dari perintah di kitabmu saja, tapi kamu juga melakukannya dengan tindakan. Begitu pula nafsu tadi dilakukannya dengan tindakan. Tapi kalau hanya menuhankan setan ya, maka dia lakukan dengan tindakan menyembah berhala. Kayak gitu. Paham kan? Dah, tanggapi kau. Oke, berarti saya punya temen nih. Ya, Sup ya. Saya punya teman. Teman saya ini seorang ateis. Oke. Teman saya ini seorang ateis. Dia tidak pernah nyembah berhala. Boro-boro berhala, dia nggak percaya kalau berhala itu punya kekuatan. Boro-boro ini dia nggak percaya sama sekali. Artinya dia hidup, makan, tidur, senang-senang, udah nggak ada yang dia sujud-sujud, nggak ada. Berarti dia bukan penyembah setan. Lah, bukan. Oke, berarti orang yang bukan Islam tapi dia tidak pernah sujud kepada berhala, tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, berarti dia bukan penyembah setan. Lah, bukanlah. Apa yang dia lakukan nanti kan sesuai tindak tanduknya. Oke, berarti menurut agama Islam, orang yang seperti itu bukanlah seorang yang musyrik, betul? Lah, bukan seorang yang musyrik seperti apa? Dia kagak percaya, artinya kufur. Dia kan tidak menuhankan berhala. Dia tidak menuhankan setan. Dia tidak menuhankan Allah. Berarti dia tidak menuhankan apa-apa. Berarti menurut kamu orang tersebut adalah seorang muslim, betul? Gini, dia tidak menuhankan Allah, tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan apa-apa. Kan kayak gitu kata kamu. Betul? Itu. Jadi bingung loh saya.
Enggak, yang kamu tanyakan itu kayak gimana? Sob, makanya Sob, kita ini panjang lebar diskusi. Tadi saya sama pengacara tadi Sob, orang Padang, dia Muslim, dia langsung ngaku loh Sob bahwa Muhammad itu Tuhan. Kalau sama aku nggak bakalan bisa. Ya. Iya, masalahnya kamu tidak mau jujur karena kamu takut. Bukan nggak jujur karena kamu penggemarmu nanti lari. karena kamu nggak paham. Bukannya nggak Oke, mau jujur sekarang- karena aku udah sekarang dijelasin kita- dengan sekarang jujur kita kamu nggak jujur-jujuran, paham. Sob, ya. Kita jujur-jujuran Sob. Dengerin Sob. Nih ya. Ah. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Sob, apakah itu artinya mereka berdoa kepada hawa nafsu? Ku jawab ya, dengarkan jawabanku nih ya. Oke? Dewasa kau. Jadi ya Dis ya, udah ku bilang Quran surah Al-Jathiyah ayat 23 itu ya, yang kamu permasalahkan sama aku itu sama halnya dengan Quran surah Al-Maidah ayat 116, kosakatanya sama. Ya, sama kayak gitu. Makanya kan ada tuh ya mereka menuhankan Isa putra Maryam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di zaman itu? Melakukan penyembahan. Nah, itu ada objeknya yang disembah, ada salibnya. Nah, kalau hawa nafsu itu tidak ada penyembahan, tapi langsung diperbudak Bila kita tidak bahasanya. debat kusir Sob, saya tidak bilang Lala penyembahan. dipotong, panik kau. Bukan gini Sob, saya tidak Dengarkan bilang dengarkan itu dulu biar kau penyembahan, belajar, Sob. biar kau Yang belajar. saya bilang itu menuhankan. Jangan lari lagi ke menyembahan biar nggak muter-muter. Menuhankan. Satu kali lagi. Des. M-U-N-N-H. Menuhankan. Menuhankan. Oke, bisa nggak Sob Des. kita bahas menuhankan aja? Jangan lari ke Des. menyembah, jangan lari ke menyembah, bisa nggak? Des, mengikuti itu belum tentu menuhankan, ya. Oke, sekarang Sob. Sekarang kenapa sama Allah dihukumi atau dicap sebagai menuhankan? Ya karena dia menyerahkan dirinya sama nafsunya. Nah, gitu karena dia menyerahkan dirinya. Oke, karena dia menyerahkan dirinya dalam pengertian dia itu membuat dirinya ditaklukkan sehingga patuh taat kepada hawa nafsu itu. Betul atau tidak? Oke, terus? Nah, berarti seseorang yang membuat dirinya takluk, membuat dirinya patuh, membuat dirinya dikendalikan oleh sesuatu, berarti menurut bahasanya Allah, orang tersebut telah menuhankan sesuatu itu. Betul atau tidak? Itu untuk hawa nafsu, baik. Oke. Lalu kau mau Kalau hawa samakan nafsu kepada berarti Nabi kesemuanya Muhammad dong. gitu? Apa? Lalu mau kau samakan Muslim menuruti perintah Nabi Muhammad jadi menuhankan Memang Nabi Muhammad iya kayak kan? gitu? Nah, ketahuan. Iya, kan ketahuan. Teman-teman ya, Nabi bentar Riz. Kutanggapi, Nabi Muhammad itu beliau manusia. Jadi kalau kita mau menuhankan Nabi Muhammad, artinya kita melakukan penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Kan, Kalau hawa nafsu tadi itu, baru saya bilang Sob. bentar, jangan panik Des, Sob, jangan panik. bahas penyembahan, Jangan tapi dari panik penyembahan. dulu, jangan panik. Jangan panik dulu, Des. Jangan panik dulu ya. Dengarkan dulu ya. Jangan panik dulu. Jadi kalau menuhankan Nabi Muhammad itu, dia harus selain mengikuti juga melakukan penyembahan karena ada objeknya. Lah kalau hawa nafsu tidak ada dibendakan tapi di dalam diri, artinya diperbudak oleh hawa nafsu. Jangan sampai ya kita itu diperbudak hawa nafsu, artinya kita ya Dis ya, kita itu menuhankan hawa nafsu karena nggak ada Oke. objek yang disembah. Oke, Kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad ada objek yang disembah, Des. Sob, diperbudak Nggak itu nggak sama. Oke, Ya. gini, Sob. Diperbudak itu artinya Anda itu mau tidak mau, Anda itu harus taat kepadanya. Betul atau tidak? Enggak, ini tanya, aku mengikuti kamu, apakah aku menuhankan kamu? Kamu tidak mengikuti saya.
Enggak, aku follow kamu nih. Ya, apakah aku Bukan. menuhankan kamu? Bukan. Bukan kan? Ya udah. Makanya saya bilang, Sob, saya bilang, Lah, artinya mengikuti Nabi Muhammad Oke, bukan apakah Anda menuhankan saya Nabi berbudak? Muhammad. apakah Anda saya perbudak nggak? Aduh. Kamu saya perbudak nggak, Sob? Enggak. Enggak, makanya saya bilang kamu berarti tidak menuhankan saya karena kamu tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukanmu secara penuh kepada saya. Terus kapan Nabi Muhammad memperbudak Muslim mana? Baik, saya ini mantap kalau gini mantap ini keren ini. Apa? Mana? Nabi Muhammad memperbudak tema Muslim dulu. mana? Baik. Bagaimana cara kalian mempertuhankan Muhammad atau diperbudak oleh Muhammad? Caranya, kalian ketika menghadapi Muhammad seolah-olah Muhammad itu adalah Allah. Karena apa? Karena ketika kamu taat kepada seorang manusia aja, manusia anaknya Abdullah, ya, maka kamu itu sudah sama seperti mentaati Allah. Makanya barang siapa yang taat kepada manusia bernama Muhammad sama saja setara dengan mentaati Allah. Karena Muhammad berkata, barang siapa taat kepada saya, maka sesungguhnya orang itu telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada saya, maka orang itu telah durhaka kepada Allah. Makanya saya bilang, Sob, dengan cara memperlakukan Muhammad sedemikian rupalah, maka Muhammad itu kau jadikan sebagai Tuhan. Karena kamu diperbudak oleh Muhammad, dikendalikan oleh Muhammad, dibuat oleh Muhammad sebagai seseorang yang tiada berdaya selain daripada mematuhi keinginan seorang manusia bernama Muhammad. Silakan. Udah. Baik. Enggak ada kan kapan Nabi Muhammad memperbudak aku? Enggak ada. Kan kayak gitu. Kamu sepakat memperbudak kan kayak gitu. Kapan aku diperbudak Nabi Muhammad? Enggak ada. Saya punya gambar yang Nabi bagus buat Muhammad kamu, Sob. itu adalah seorang utusan, perintahnya dari Tuhan. Ya, maka yang dituruti itu adalah perintah Tuhannya, bukan perintah dari di luar Tuhan, bukan. Kamu ya gini dia kamu gini. Kamu menyembah Yesus. Ada perintah dari Yesus. Apakah kamu diperbudak Yesus? Kan kagak. Ya, kagak. Itu Bisa aja tanggapi? definisinya aja kamu udah nggak nyambung sama aku. Bisa saya tanggapi? Jadi ya, karena Nabi Muhammad itu adalah penyampai wahyu, ya, bukan Tuhan itu sendiri, ya. Maka dari itu tidak bisa Muslim itu disebut menyembah Nabi Muhammad, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan, menuruti perintah Nabi Muhammad itu karena perintahnya dari Tuhan. Oke? Saya tanggapi ya. Bukan menuhankan Nabi, nggak nyambung. Makasih Crusader, makasih Bang. Oke, saya tanggapi ya. Anggapi situ. Baik. Jadi, bagaimana cara Yusuf membuat Muhammad jadi Tuhan? Caranya begini. Si Yusuf ini tidak bisa membedakan apakah dia sedang mentaati Muhammad ataukah sedang mentaati Allah di saat yang sama. Karena Yusuf tidak bisa membedakan ini omongan siapa ya? Ini omongannya Muhammad apa omongannya Allah? Ayo kita buktikan. Baik. Yusuf, saya sudah baca Quran, Sob. 100 kali saya sudah khatam dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Bahkan tidak ada di bawah kolong langit ini seorang muslim yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Di dalam Quran, Sob, tidak ada perintah ke Arab untuk nyium batu. Sob, perintah siapa nyium batu ke Arab? Dijawab perintah Muhammad. Sob, apakah kamu waktu mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah? Iya. Jadi omongan siapa itu, Sob? Mencium batu ke Arab itu omongan Muhammad. Omongan Muhammad itu apakah firman Allah, Sob? Iya. Muhammad dapat firman nggak suruh nyium batu dari Arab? Tidak. Terus itu dari hatinya siapa, Sob? Dari hatinya Muhammad sendiri. Mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah nggak, Sob? Iya. Makanya saya bilang, Sob, sebenarnya hidup seorang Yusuf telah dikendalikan oleh Muhammad dengan cara melakukan keinginannya Muhammad. Apa buktinya bahwa Yusuf diperbudak oleh Muhammad? 1. Bangun pagi, ambil air, kumur-kumur. Nah, terus abis itu gini, gerak-gerak gini, goyang gini, kakinya diginiin, telunjuknya begini-begini. Yusuf telah dibuat oleh Muhammad menjadi robot, tapi Yusuf tidak tahu. Bahkan Yusuf ketika ditanya, "Sob, tangan kamu kenapa gini-gini?" Yusuf tidak tahu.
karena Yusuf tidak sadar dirinya telah dikontrol oleh Muhammad, diperbudak oleh Muhammad dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Silakan Sob. Makanya kau ajarin Qur'annya, kau ajarin Qur'an sekarang kau ya. Silakan. Kenapa seperti itu kau baca Al-Ahzab 21 tuh ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memerintahkan untuk mencontoh Nabi Muhammad karena di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Bukan berarti Allah menyuruh untuk menuhankan Nabi Muhammad. Makanya ku ajarin lagi kau Quran ya, kayak gitu. Mudah-mudah kali ku patahkan kamu itu, Des ya. Adakah yang lebih bermutu gitu loh? Pertanyaannya mudah kali dipatahkan. Kenapa harus mencontoh seperti itu ya? Karena perintah Allah di dalam Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik yang patut dicontoh untuk umatnya. Kayak gitu Des. Bukan berarti kata Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah harus menuhankan Nabi Muhammad. Enggak ada. Enggak ada. Baik, Tanya saya kau kagak jawab. paham konteks. Nah, Baik, saya udah. jawab ya. Sekarang ku tanya. Nah, mau jawab pula. Takut ditanya dia. Bukan takut ditanya tuh, kita itu membahas mengenai mentuhankan. Sob, takut ditanya kan? Ya. Kenapa Ustaz Yusuf? Apakah kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu? Iya. Apa Enggak, aku enggak artinya? nanya itu. Apa? Enggak nanya itu. Sob, makanya baca temanya Sob. Yesus Tuhanmu, Muhammad Tuhanmu. Mari kita saling mengerti. Sudah ada 11 muslim loh Sob yang mengakui Muhammad itu ada Tuhannya. Des, umat Islam itu perlu dalil. Di mana dalilnya Nabi Muhammad mengaku Tuhan di mana? Baik, di dalam surat An-Nisa ayat atau di dalam hadis atau dalam surat An-Nisa ayat 80, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Muhammad maka sesungguhnya orang tersebut telah taat kepada Allah. Kan gak nyambung ku tanya kamu. Di mana Nabi Muhammad itu mengaku aku adalah Tuhan. Di mana? Baik. Sob, di mana di dalam Quran Muhammad mengaku aku adalah nabi? Bukan Nabi, Tuhan. Oke. Apakah kalau seseorang tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan maka dia bukan Tuhan? Loh, di mana Nabi Muhammad itu mengaku nabi? Ngapain dia ngaku-ngaku? Yang memverifikasi itu Tuhan semesta alam. Ya, itu diverifikasi bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, diverifikasi dengan barang siapa yang taat kepada dia, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nah, macet kan? Yang ku tanyakan di mana Nabi Muhammad mengaku aku adalah Tuhan. Di dalam hadis dia berkata barang siapa Hadis yang apa? taat Hadis kepadaku, apa? maka dia taat kepada Allah. Hadis apa? Di mana aku adalah Tuhan? Hadis riwayat Muslim nomor bla bla bla. Kayak gitu. Tunjukkan sama aku sampai ku tunggu sampai kiamat. Ayo. Ya, karena bahasa Muhammad tidak ngomong pakai bahasa Indonesia, pastilah bahasanya bukan seperti itu karena dia nggak ngomong bahasa Indonesia. Kan. Oke, gini aja. Di mana Nabi Muhammad mengaku ana rabbukum? Di mana? Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31 Enggak ada perkataan Nabi Muhammad di At-Taubah, enggak ada. Gimana kalau mau ngomong langsung dipotong-potong terus sih Uncok? Enggak ada di At-Taubah itu perkataan Nabi Muhammad, enggak ada. Sob, intinya begini Sob, sudah ada 11 muslim mengaku Muhammad itu Tuhannya. Tapi sama aku nggak bisa ya. Sama aku nggak bisa kau mainin kan? Sob, ini Rifa nih sama Wafi. Saya pernah ngobrol sama Rifa sama Wafi. Apa kata mereka? Saya bilang gini sama Rifa, saya debat sama Wafi, moderatornya Rifa. Saya bilang, ini video Uni Rifa mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rob. Wafi tidak membantah
bahwa secara kaidah bahasa Rob itu artinya bisa pengatur, pemilik, pemimpin, ya kan, penguasa. Nah, apakah Muhammad itu bisa dikategorikan sebagai Rob? Baik Rifa, Alif, ketua APII mengakui bahwa Muhammad itu bisa secara bahasa disebut sebagai Rob. Nah, sedangkan Rob bahasa Indonesianya adalah Tuhan. Dis, kenapa kamu curhat sama aku? Aku minta dalil doang. Kalau gini, kalau kamu mengikuti Uniripa, ya kamu belajar semua. Yang kutanya sama kamu, di mana Nabi Muhammad mengaku ana rabbukum? Di mana? Oke. Mencret tahu di mana? Oke, baik ya Sup ya. Sup, kamu tahu nggak Cup yang disebut dengan kecacatan berpikir? Nah, ke situ pula dijawab di mana? Ya, gini Sob, saya jelaskan ya, Ustaz Yusuf. Nah, gini, dijelaskan Sob. pula. Apakah yang dimaksud dengan kecacatan berpikir? Kecacatan berpikir itu. Des, yang aku tanya sama kamu dalil. Iya, Sob. Saya sedang menjawab nih Pak Ustadz. Dalil, ya kamu ngomongnya dalil dulu. Betul Pak Bukan Ustadz curhat. Yusuf. Saya sedang Coba. menjawab. Begini contohnya Sob, begini nih. Ini ada gelas nih, ada gelas, ya. Atau misalnya Pak Prabowo lewat nih, Pak Prabowo tidak pernah ngomong sama saya adalah presiden. Apakah artinya dia bukan presiden? Silakan Yusuf jawab. Dalil dulu, mana dalil yang kutanya dalil? Sob, Muhammad itu Rob bukan karena dia mengaku bahwa dirinya Rob. Muhammad itu Kagak ada adalah dalilnya Rob. berarti ya. Udah ngaku dong kayak gitu, kagak ada dalilnya. Dengarkan dulu Sob. Muhammad itu adalah Rob karena kedudukan seorang Muhammad di dalam agama Islam adalah seseorang pengendali yang kepadanya seluruh umat muslim harus sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh. Seseorang yang mendengar dan patuh kepada iblis, maka iblis itu adalah Robnya. Tidak perlu iblis itu harus ngaku. Di mana iblis berkata aku adalah Rob. Makanya Sob, logika anak SD jangan diadu sama logika saya yang sudah esteler, Uncup. Aduh, berat sekali nih ngobrol sama Ucup deh. Aduh, berat. Serasa ingin saya mandi pasir, saudara-saudara. Mau nangis Des. Makanya kau kagak bisa bawa asumsi sama aku. Kalau sama aku itu aku pasti Makasih, tanya Bang dalil Mamat. sama kamu. Bang Mamat, Ya. makasih banyak, Bang Jadi Mamat. seperti itu, Des. Kalau kamu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, berarti kau ngomong asumsi. Ya. Bukan asumsi Sob. Ya udah, kalau bukan asumsi mana dalilnya dulu? Dalilnya mana dulu? Ketika ada seseorang yang sami'na wa ta'na kepada dalilnya iblis, mana dulu dalilnya? Oke, dalilnya surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Iya, macet. Seseorang yang taat, seseorang yang mengikuti hawa nafsu, menurut Quran dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti Syukran, Pak. orang yang taat Syukran, mendengar jazakallah. mengikuti syaitan, maka orang tersebut telah menjadikan syaitan sebagai Tuhannya. Tidak perlu dicari bukti mana setan ngaku Tuhan. Memang dia tidak ngaku Tuhan, tapi orang patuh taat tunduk sama setan berarti mentuhankan setan. Aduh, Gini. Kalau kau katakan Nabi Muhammad, iya betul Nabi Muhammad tidak ada mengaku Tuhan. Ya sudah, berarti bukan Tuhan dia. Kamu sendiri yang ngomong kayak gimana? Iya, karena Nabi Muhammad memang tidak ada mengaku dia mengaku Tuhan. Ya sudah, kalau dia tidak mengaku, Des, ya berarti bukan Tuhan. Kamu sendiri yang ngomong. Oke,